Antep ing kolbu. Karepku ini lho Lin yang tak mau ganti gebyo kudus. Aku menyejajari langkah Umi menuju rumah belakang. Rumah kami memang ada 2 bagian. Bagian depan untuk menerima tamu. Desainnya modern dan megah. Bagian belakang, rumah joglo sederhana yang dipenuhi ukiran kayu. Disinilah Umi dan Abah banyak menghabiskan waktu. Rumah penuh ukiran kayu ini adalah peninggalan kakek buyut Mas Biru. Tidak ada yang berubah kecuali tambahan kanopi, pergola, dan gazebo. Di gazebo, Umi menaruh kasur dan bantal tebal untuk Abah mutolaah setiap hendak mengajar. Di bawah kanopi, ada ayunan kayu dengan warna pelitur yang hampir pudar. Di sudut timur, kolam ikan hias dengan air gemericik memperlengkap suasana. Umi selalu bangga memamerkan bunga api irian merah yang membelit pergola lalu kembangnya menjuntai ke bawah, seperti lorong pengantin. Tempat ini sangat tertutup, kecuali Kang Rohim yang bertugas merawat taman dan kolam ikan. Pintu kori yang menjadi pusat jalan masuk benteng ini juga tidak pernah terbuka. Umi menggamit lenganku menuju sebuah kamar. Aku sudah tahu kamar ini sejak lama, tapi baru kali ini Umi membukanya. Turu oke ini sekali-kali sama Biru, Lin. Umi membuka pintu sebuah bilik yang di dalamnya terdapat dipan tertutup robiok berjumpai, lalu ditutup dengan kelambu putih, seperti kamar putri raja. Umi bilang, semasa pengantin baru, Abah sering mengajaknya istirahat di tempat ini. Hatiku langsung bergemuruh. Umi memang tidak tahu kalau putranya belum menyentuhku. Jangankan mikir pindah ke kamar yang sakral ini. Gimana caranya? Dia pindah dari sofa saja aku belum berhasil. Aku ingat malam itu. Setelah kencan pertama kami. Sepanjang perjalanan pulang, ia lebih banyak diam. Tapi ia mematikan musik mobilnya dan menikmati suaraku mengaji. Sampai kamar, dia langsung mengajakku sholat Isya. Setelah berdoa, dia menatapku lama dengan pandangan yang sulit ku mengerti. Aslinya aku sendiri juga penasaran. Kenapa dia tiba-tiba saja melunak? Rasanya tidak mungkin kalau hanya ketakutan karena ancamanku pulang. Aku sudah bertekad kalau malam itu ia mengajakku malam pertama. Aku tidak mau dulu. Sebelum dia jujur kenapa dia bisa berubah. Tapi malam itu tidak terjadi apa-apa. Hanya saja aku tidak sedih karena air mukanya sudah tak seangkuh biasanya. Ia tampak sedikit lebih ramah. Lin, aku ke gazebo Abah ya. Sinyal nggak oke nih. Aku harus garap data buat besok. Aku cuma tersenyum karena itulah pertama kali dia pamit. Aku juga tak punya pikiran macam-macam. Aku langsung tidur setelah membuatnya kopi yang ia balas dengan senyum manis. Paginya, ia berangkat dan mengecup keningku beberapa detik karena di dekatku ada Umi yang baru datang. Aku sudah menasihati diri sendiri agar memberikan kebebasan dia seluas-luasnya. Jadi aku tidak menelepon atau kirim berita. Apalagi ditambah aku sibuk urus Umi yang masuk angin. Jadi aku makin tidak tahu kabar Mas Biru. Itu sebabnya malam itu aku begitu girang waktu dia kirim WA. Lin, dalem, bagaimana Umi? Sehat? Kata dokter hanya kecapean. Oh ya wes, kok belum tidur? Belum. Ngaji? Mboten. Rapat ini ya? Mboten. Kenapa nggak tidur? Nunggu WA jenengan. Hehehe. Wes tidur roh. Nggih, jenengan juga. Besok tak telepon. Nggih. Sudah ya? Nggih. Kok masih online? Nggih. Hehehe.
Lin, nggih Gus. Taruh HP-nya sekarang, Lin. Tidur. Mboten ngantuk. Wes sedang tidur. Besok pagi tak telepon, kamu harus sudah bangun. Nggih. Tidak ada kalimat romantis apapun. Tapi aku sangat bahagia. Karena itulah untuk pertama dia chat dengan kalimat cukup panjang. Aku langsung tidur di sofanya, memakai bantal dan selimutnya. Dan kurasakan malam itu adalah malam terindah. Sudah enak awak Emi? Abah bertanya kepada Umi. Aku langsung menoleh ikut menyimak. Sampun, Mbah. Sudah dipijiti Alina. Umi mengalus jilbabku. Aku tersenyum. Rasa-rasanya aku memang lebih akrab dengan Umi daripada ibuku sendiri. Mungkin karena Umi hanya punya satu putra dan ibuku punya banyak. Yang ngono iku Umi mulin sekarang punya mantu, kesel dipol-polke, mentang-mentang ada yang mijeti. Umi tergelak, baunya bergerak-gerak. Capek nggih, Mbak, perjalanan kemarin? Lumayan, Lin. Ya mesti capek, Lin. Umimu itu ratunya rombongan. Kabeh suruh manut. Gak cukup itu. Basunan-basunan tok. Minta tambah rute. Datang pun dimawon, Mbah. Di Gresik, Umi minta mampir ke makam Fatimah binti Maimun. Lewat Lasem minta ziarah ke Putri Cempo. Abah yang cerita soal pasujud dan Sunan Bonang lu jenengan. Ya kulo penasaran toh jadi sekalian. Terus umimu juga minta mampir ke Sunan Prawoto dan Bapaknya Makin. Di Surabaya minta ke makam Mbah Bungkul dan Mbah Karimah. Ya kan sekalian, Bah. Di Semarang minta ke Mbah Soleh Darat. Ngono iku sik minta mampir ke Sunan Pandanaran. Mari ngono sik njaluk ning pasar Klewer burung batik. Tapi lu sama Abah nggak pareng. Ya nggak pareng. Jalin bayangno. Koyo opo iku kesele jamaah. Rute asline ke sunan-sunan biasa ae. Umimu sik njaluk imbuh. Lah tiang-tiang lu seneng, Bah. Ya seneng wong ratune sing ngejak. Kate gak seneng piye. Kami bertiga tergelak. Lah bisa mboten napa-napa molor Mi. Enggak, Lin, bisa manut aku. Umi tertawa lebar. Jelas, bisa malah seneng, bisa iku sing duwe ya alumni. Sudah lama nawani Abah, sak sopire, sak bensine. Keturutan dia, bisa dikai sak jamaah untuk ziarah. Aku mengangguk, pasti pemilik bus ini memang mengharap barokah dari Abah. So, kue dan biru tak ajak ya, Lin. Abah iki pengen ngajak kamu sama biru suan ke makam Kamaliwah. Abah, ucap Abah penuh harap. Aku langsung teringat Mas Biru. Sedang apa dia sekarang? Sehatkah ia? Bagaimana dengan perutnya yang kemarin ia keluhkan? Umi dan Abah memiliki hubungan begitu hangat. Bisakah aku sehangat mereka kelak bersama Mas Biru? Rumah besar ini begitu lengang. Tidak ada suara apapun selain senyap dan gemericik air kolam. Apalagi kalau seluruh santri sudah masuk ke kelas dinia. Kalau saja aku sudah punya putra, pasti dia tertawari yang bermain ikan. Pasti dia menggoda Abah yang sedang mutolak kitab di gazebo. Pasti dia minta pangku Umi yang sibuk menderas Qurannya. Tapi apakah Mas Biru memikirkan hal yang sama denganku? Aku ingat teleponnya pagi itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Lin? Alhamdulillah. Lalu hening. Umi mana? Sebentar saya panggilkan. Enggak. Tadi sudah aku telepon kok. Banyak menahan senyum. Lin? Nggih? Kamu sehat kan? Dia mengulangi pertanyaan. Nggih, bagaimana jenengan? Aku, perutku agak bermasalah. Waduh, kebanyakan makan sambal itu. Dia terkekeh. Iya, jawabnya lirih. Obat sudah diminum, Gus? Sudah rutin. Oh, lalu hening. Lin, dalam. Kamu di mana ini? Saya di kamar mau ngajar. Oh ya wes. Lalu hening. Saya nggak pulang kok, Gus. Saya nunggu jenengan.
Iya, hening lagi. Sudah ya, Lin? Nggih. Di situ panas apa dingin? Saya di kamar, Gus. Jadi ya dingin. Di luar ya lumayan hangat. Nanti siang pasti panas. Oh ya wis, di sini dingin, Lin. Aku diam. Dia juga diam. Masing-masing kami tidak berani bicara. Aku sampai bisa mendengar hembusan napasnya. Gus, ya Lin. Katanya sudah. Dia terkekeh lalu diam lagi. Lusa aku pulang. Nggih. Dia menutup telepon setelah mengucapkan salam dengan lirih. Mendengarnya serasa tembus sampai ke hati. Dari suara lembut itu kurasa tidak akan lama lagi bakal ada malam-malam di mana aku menggelepar dalam getar. Aku tidak tahu apa yang ada di pikiran Mas Biu. Tapi pagi itu aku begitu bahagia. Segala sesuatu jadi tampak indah. Seperti sore ini, rumah Jawa ini terasa begitu memikat hatiku. Aku memang jarang duduk di sini. Mas Biru jarang mengajakku. Seringnya Umi yang mengajakku ke sini untuk menyimak hafalanku. Atau Umi sendiri yang memintaku menyimak hafalannya. Selama ini mataku yang sendu tak mampu menangkap keindahan yang melingkupi tempat ini. Lalu sore ini, dengan mataku yang bahagia, kulihat taman Umi begitu indah. Paduan gebyok, gazebo, dan pergola yang seluruhnya dari kayu jati terlihat makin megah karena rumput hijau menghampar di sela-sela kerikil hias berwarna putih. Umi memenuhi tempat ini dengan taman vertikal dengan jenis bunga-bunga yang tak kutahu namanya. Di bagian atas kolam ikan terdapat dinding batu alam yang hampir seluruh permukaannya ditempeli pakis pedang. Anggrek-anggrek aneka rupa bergelantung mekar. Seluruh bunga menerobos lewat celah pergola. Kembang kertas membentuk lengkungan di pintu kori. Tumbuhan tanduk rusa melingkari seluruh permukaan pohon ketapang yang daunnya sudah dipangkas. Pakis pedang di sekitar dinding kolam. Lalu almanda yang bunganya kuning segar merambat di tiang kanopi. Di samping gazebo, kembang-kembang bermekaran. Kemuning, tanjung, dan soka. Kembang merahnya memunculkan suasana yang semangat. Aku tidak tahu lagi kembang-kembang milik Umi lainnya, kecuali beberapa tanaman yang persis ditanam ibu di rumahku. Juga ditanam Mbah Kung di rumah Salatiga. Konon, tanaman ini merupakan tumbuhan spiritual masyarakat Jawa. Dia adalah sawo kecik, yang berarti sarwo becik, sebuah pengharapan agar selalu dalam kebaikan. Juga mawar yang berarti mawi arso, artinya kehendak niat, mengingatkan kita kalau melakukan sesuatu harus dengan niat yang kuat. Mawar juga berarti awar-awar bentawar, buatlah hati menjadi tawar, yang berarti tulus. Sesungguhnya, tanpa minta nasihat kepada siapapun, tumbuh-tumbuhan ini seperti menasehati luka-lukaku. Lin, dalam nih. Setelah ngelamar kamu buat biru dulu, Abah ngotot bikin kolam ikan itu. Katanya buat persiapan punya cucu katanya. Aku tersenyum. Hatiku bergetar. Umi dan Abah pasti mendoakan keturunannya. Pasti melunaknya Mas Biru bukan hanya karena aku. Tapi tersebab doa mereka ini. Aku ingat Mas Biru yang malam itu mencuci tanganku. Aku tahu, sebenarnya Mas Biru bukan orang angkuh. Sikapnya di kafe, tingkahnya di warung wader, menunjukkan kalau ia bisa bergaul dengan siapapun, dan dari kalangan manapun. Mas Biru dingin kepadaku mungkin karena sedang mengalami perang batin. Hatinya sakit karena perjodohan ini, dan waktulah yang akan menyembuhkannya. Kulihat kumbang kenanga yang berarti kenengo, gapailah. Konon, zaman dahulu tanaman seperti ini selalu ada di keraton sebagai pesan kenengo. Gapailah perilaku dan prestasi yang dipakai para leluhur. Di samping kembang cempaka putih, biasanya kita kenal dengan kembang kantil yang berarti kantilaku. Dengan perbuatan,
Ini mengingatkan kita kalau cita-cita lahir batin tidak hanya akan tercapai dengan memohon, tapi sambil terus berusaha. Di sekitar kolam, kulihat kembang melati, melat soko jerune ati, mengingatkan bahwa ucapan kita haruslah berasal dari hati yang paling dalam. Lahir batin harus serasi, tidak munafik, dan harus terus berprasangka baik. Ah, Mas Biro, maafkan aku yang sering berprasangka buruk tentangmu. Lin, apa kalian butuh bulan madu? Umi kembali mengagetkanku. Aku terhenyak. Bagaimana mungkin Umi bicara seperti itu? Mboten Ahmi. Anak-anak kancaku gitu. Gak apa-apa Lin, biru juga ben leren seko pekerjaane. Kamu juga biar istirahat dan mulang ngaji. Umi sama apa mbok tinggal 3 harian gak masalah lu. Pusat tubuhku menghangat. Aku ingat Mas Biru yang begitu ku ingin. Aku ingat hasrat dan kepasrahanku kepadanya yang paripurna. Mboten Ahmi. Gak apa-apa. Jajal ya. Besok nek Biru datang, Umi bilang. Nggih Mi, kula nderek. Tiba-tiba aku sangat merindukan Mas Biru. Ingat tatapannya malam itu saat ku bilang di kamarku tidak ada sofa. Tatapan itu belum pernah ku tahu sebelumnya. Apakah kelak dia akan tetap memilih tempat menginap yang bersofa? Umi mengambil buku tafsir di atas meja, lalu mulai membaca. HP-ku berdenting. Hatiku bersorak. Pasti Mas Biru. Sudah sampai mana dia? Aku tak sabar menunggunya datang. Aku ingat suaranya yang gemetaran meneleponku. Aku ingat rencana Umi yang meminta kami bulan madu. Bagaimana kalau dia tahu? Bisakah dia menolak titah Uminya? Apa yang akan dia lakukan kalau momen itu benar-benar terjadi? Ternyata bukan WA Mas Biru, tapi Aruna. Ia mengirim foto screenshot dari sebuah halaman Facebook yang langsung membuatku lemas. Di sana, Mas Biru dan Rengganis duduk di sepasang kursi putih berlatar pemandangan puncak. Mas Biru memakai kaos putih dan jaket jeans. Rambut ikalnya tertiup angin. Senyumnya memesona seperti biasa. Di sampingnya, Rengganis memakai blus dan jilbab merah yang tampak menggairahkan. Di kanan kirinya teman-temannya berpose lucu-lucu. Tapi hanya Mas Biru dan Rengganis yang duduk di kursi. Aku tahu mereka satu tim. Tapi melihat sinar bahagia Mas Biru, hatiku hancur berkeping-keping. Harapan yang sudah kutata dengan susah payah langsung hancur terburai. Aku begitu lunglai dihantam gelombang cemburu. Di sana dingin. Bisa saja Rengganis ingin. Aku tak sanggup membayangkan itu. Lin, aku tak bermaksud apa-apa. Ini hanya informasi buatmu. Jangan sedih, Dir. Kamu miliknya dan dia milikmu. Sedikit waspada kurasa cukup. Tulis Aruna. Aku ingin meledakkan tangis tapi Umi di sampingku. Aku tak mungkin menghubunginya lebih dulu, apalagi membahas perkara ini. Jadi aku lunglai sendiri. Bagaimana bila Rengganis yang cantik merenggut hak dan mengambil posisiku? Tentu saja sikap hangat Mas Biru kepadaku akan kembali beku kalau Rengganis merayap pelan dalam kehidupannya lagi. Air mataku jatuh satu persatu ke pangkuan, lalu kulihat di sudut tenggara halaman tertutup ini ada segerompol tebu. Tebu adalah tanaman spiritual Jawa, dari kata anteping kolbu, kemantapan hati. Tanaman ini selalu tumbuh serumpun, sauyun, seperti bambu. Ini adalah pola pikir kebersamaan. Tebu selalu tumbuh ke atas, daunnya penuh keindahan. Bakung menyukai gending tebu sauyun yang memiliki pesan ajaran kerukunan. Aku tidak boleh gegabah, harus kupikirkan keutuhan rumah tanggaku.
Harus kumantapkan kembali hatiku bahwa Mas Biru dan Rengganis hanyalah rekan kerja yang mungkin memang pernah punya cerita masa lalu dan butuh waktu menyelesaikan semuanya. Aku harus belajar dari tebu, yang untuk memberikan rasa manis terlebih dahulu harus digiling, diperas, bahkan diinjak-injak sampai benar-benar mengeluarkan sarinya. Proses ini menandai jerih payah hidup, bahwa untuk mencapai kenikmatan butuh perjuangan yang panjang. Tebu adalah pilar berpikir indah, penuh sari manis. Ia tumbuh ke atas, memerhatikan kebersamaan, keras kulitnya, tapi manis dalam rasanya. Tebu, mantep ing kolbu, harus kumantapkan hatiku. Lin, dalemi, bojomu kok nggak iso tak telepon? Masih di jalan menawi mi? Ket iso mau lho, Lin. Aku menangis dalam diam. Lagi-lagi aku dikuasai prasangka. Angin berhembus pelan, pintu kamar tengah terbuka. Umi tadi menawarkan kami istirahat di kamar sakral itu. Perasa lembab dan dinginnya. Aku sangat menginginkan itu bersama Mas Biru. Tapi aku tak tahu apakah kedatangannya nanti semakin hangat atau semakin beku. Aku kini tak bisa apa-apa. Rasa cemburu membakar seluruh pengetahuan yang kupunya. Aku takut kehilangan dia.